Abang Po ketemu lagi dengan Ane di channel Cakep Bale Bang Ji. HP lagi kalau kita nggak ngimpleng kate ya Bang Po. Kita impleng kate, kita cari artinya, kita cari mananya, sampai kita dapat hikmahnya Bang Po. Ini hari Ane mau ngimpleng kate, memanggil lah Bang Po. Bang Po, rasanya kalau kita manggil orang tapi kagak nengok atau pora-pora kagak denger padahal kita penting, tapi boro-boro dia nyaut apa namanya kalau kata orang Betawi, boro-boro nengok boro-boro nyaut, boro-boro itu kentut aja kagak. Elah Abang Po, langsung aja nih kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memanggil di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengajak atau meminta datang, kembali atau mendekat dan sebagainya. Kita manggil, tong sini tong, tujuannya kan biar dia ngedeket kita, terus kita bisa ngomong, kita bisa nyampein sesuatu yang kita mau sampaikan, atau kita mau nyuruh, atau kita mau ngasih hadiah Bang Po. Kudunya dipanggil dulu. Yang kedua ini artinya memanggil, mengundang, menyilahkan datang ke pejamuan dan sebagainya. Undang itu termasuk manggil juga ternyata ya Bang Po. Yang ketiga menyebut atau menamakan. Ibu memanggil adik si bontot. Memanggil adik si bontot. Jadi namain lah ya, namainnya si bontot. Oke, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bang Po. Yuk kita sama-sama impleng di channel Cakep Bale Bang Ji. Kita gali sampai dalam, sampai keluar airnya Bang Po, sampai kita bisa minum, dapat hikmahnya pastinya. Dapat makna, dapat hikmah, kita bisa manfaat, kita bisa ngerti sama ini kate buat perbaikan kehidupan kita di kemudian hari pastinya. Abang Po, yang namanya manggil biasanya apa? Menyebut nama seseorang dengan intonasi yang agak keras Tong, kayak gitu atau Monir sini, kayak gitulah Kalau kata orang Betawi apa? Nggeroin. Lu gue geroin tadi, diem aja lu gitu. Oke Abang Po, alat manggil biasanya bisa kita manggil langsung pakai mulut Bisa juga pakai alat Abang Po. Handphone nih biasanya kita lihat kalau orang nelpon kita, kalau bahasa Indonesia ditulisan apa? Memanggil. Memanggil. Berarti kita dipanggil tuh. Berarti orang yang nelpon kita ada perlu tuh sama kita Terus bisa juga dengan surat Abang Po nih. Dulu tuh zaman kita masih surat-suratan, kalau kita ada panggilan kerja pasti pakai surat. Waduh, demen banget tuh kalau dapat panggilan kerja lewat surat tuh Bang Po Tujuan manggil tujuannya memanggil, kita udah tahu pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Kalau misalnya jauh agak kedengeran kan, deket-deket sini tolong gue bilangin begini, tujuannya biar jelas pastinya Bang Po Kita terusin Bang Po tentang hal memanggil dan dipanggil Bang Po. Kenapa sih orang suka nggak nengok gitu dipanggil? Bisa aja nih Abang Po dia nggak ngeh nggak denger, atau handphone di silent nggak tahu, nggak ngeh, bisa aja kayak gitu. Bisa aja orang dipanggil tapi dia lagi, padahal jaraknya dekat tapi kagak nengok. Kenapa ya Bang Po? Karena mungkin dia lagi mikirin sesuatu jadi nggak kedengeran tuh Bang Po apa yang dipanggil itu. Bisa aja Bang Po nih dia dengar, dia tahu, tapi dia nggak diangkat teleponnya. Dia panggil nggak nyaut itu mungkin kadang-kadang nih emang sengaja menghindar Bang Po. Itu kondisi panggil memanggil Bang Po. Nah sekarang kita lihat perasaannya nih orang manggil nih. Perasaan orang manggil dengan harapan dia nengok, dia ngejawab, dia marahin Bang Po. Makanya kalau kita manggil orang terus dia langsung marahin, langsung ngadep ke kita apalagi dijawab dengan sesuatu yang lembut, senang dia Bang Po, senang
Tapi abang po, kalau kita manggil orang dia kagak nyaut kagak, apa kagak, rasanya gimana gitu abang po, rasanya gimana gitu ya. Nah kondisi kayak gitu abang po, coba kita kembaliin ke diri kita dulu nih. Introspeksi diri, kenapa nih kalau dia dipanggil kok nggak nyaut? Ada apa dengan salah? Ada apa ya dengan kesalahan kita ya? Pertama itu dulu yang penting. Mudah-mudahan dengan begitu ketemu jawabannya, kita bisa saling panggil memanggil lagi lah. Nah sekarang kita ngomong perasaan orang yang dipanggil lah Bang Po. Bang Po pernah nggak ngerasain dipanggil? Perasaan orang yang dipanggil ini biasanya ada tiga. Perasaan senang. Emang gua tungguin dipanggil dia. Ditungguin banget. Ya. Ada lagi perasaan was-was. Dulu sih kita itu kalau masih sekolah tuh kalau kita belum ngerjain PR, udah was-was banget, takut banget tuh dipanggil abang po. Orang kita belum ngerjain PR, tapi kalau udah ngerjain PR, udah tahu apa namanya jawabannya, udah tahu, udah ngerti pelajarannya, kita tunggu kapan gue dipanggil, pasti gue jawab. Itu dia bang po. Tapi ada juga orang yang gue pasti dipanggil sama dia, gue males karena ada satu hal, manggil dan dipanggil ini abang po. Ini yang kita mau belajar di sini. Kalau kita mau manggil, bagus kita pakai adab yang cakep abang po. Gimana caranya? Kita panggil dengan sebutan yang kelihatannya nggak meremehkan orang, merendahkan orang. Panggil dengan nama yang baik, intonasi yang baik. Pasti orang datang dengan senang hati sama kita ya bang po. Jangan pakai keras-keras dulu ya. Kita juga kalau masih kecil dipanggil dengan apa namanya, dengan panggilan sayang, tong sini tong, dah elah si entong, pinter banget anak gua dah ya. Jadi orang juga marahin dengan perasaan seneng abang po. Tapi belum apa-apa udah dibentak, gimana orang mau datang abang po? Gitu. Jadi kalau kita mau manggil orang dengan pastinya dengan panggilan yang apa namanya, jangan suka sampai kita ngerendahin orang. Gitu abang po. Kalau orang dipanggil nggak nyaut, kita introspeksi diri dulu lah. Ada apa dengan diri kita, terus baru pelajarin kenapa dia nggak marahin ketika kita panggil. Bisa aja dia menghindar, bisa aja dia lagi malas sama kita ya bang po. Atau kalau ente guru manggil murid, kelihatannya tuh murid elek banget dipanggil sama kita, mungkin dia belum ngerjain PR bang po. Selamat untuk guru-guru nih, teman-teman aneh yang apa namanya profesinya sebagai guru. Aneh udah impleng tuh kata guru tuh, ente luar biasa bang po. Dan kita memanggil atau dipanggil itu adalah sesuatu komunikasi yang dibuka untuk kita bisa saling apa namanya, baik tukar pikiran atau diskusi atau menanyakan satu hal. Kita kudu benar-benar gimana memanfaatkan komunikasi ini lebih baik ke depannya. Setelah kita ngimpleng panggilan sesama manusia, nah sekarang kita amenyengkuasain ya bang po. Ada 3 panggilan dari nyengkuasai sama kita. Yang pertama itu panggilan sholat tiap hari ya bang po. Ayo deh kalau kita lagi dengar sholat, panggilan sholat atau azan, kalau kita lagi ngapa-ngapain, berhenti dulu abang po. Kita sadar, kita inget, kita mesti mawas diri. Ini adalah panggilan yang kuasai untuk kita ngadep, memenuhi panggilan yang kuasai. Berhenti dulu deh. Kalau misalnya lagi nggak sibuk banget, nggak ada yang terlalu penting banget, buru-buru kita ngadep yang kuasai. Biar berkah bang po. Panggilan kedua yang apa namanya dari yang kuasa ini, panggilan ke tanah suci ya bang po. Ke Baitullah. Dari zaman dulu, zaman ceritanya apa sejarahnya Nabi Ibrahim itu abang po. Udah ditakdirkan bahwa kita yang beriman kepada yang Allah yang kuasa, pasti akan ada orang-orang yang dipanggil dan nyampe ke Baitullah abang po.
Nah untuk yang itu kita kudu terus berdoa tuh Abang Po, ya Allah termasukkanlah aku adalah hambamu yang dipanggil olehmu ya ke pada menuju rumah Allah ya. Insya Allah kita termasuk orang yang dipanggil Abang Po, dan kalau udah dipanggil pasti segala kemudahan kita bisa jalanin Abang Po dan nyampe ke tanah suci ya. Yang ketiga nih Abang Po, panggilan kematian. Abang Po, tentang hal ini Abang Po kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita ketemu amin yang kuasa, kapan kita pindah alam Abang Po. Nah untuk yang satu ini kita kudu selalu ingat terus tentang panggilan yang satu ini. Jadi kalau kita ingat terus, kapanpun kita dipanggil, kita siap. Bang Munir di channel Cakep Bale Bang Ih. Kita ingin pelengkati selanjutnya di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di KT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.